wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahasa Indonesia. Dewan juri yang terhormat, layaknya kudapan tanpa pemesak, alangkah hambarnya pembukaan dongeng ini jika tidak dibubuhi dengan penyedap rasa. Maka dari itu, izinkan saya menyajikan pantun untuk dewan juri sekalian. Singa ulung pergi bertamasya. Di tengah perjalanan bertemu dengan Argojo. Salam kenal, saya Keisha Nindya Pratama, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak dewan juri sekalian untuk berkelana ke daerah Kabupaten Bondowoso. Inilah legenda Singa Ulung Bondowoso, sebuah kisah turun-temurun yang menjadi tradisi yang begitu berarti. Pada tempo zaman yang telah usai di lahat waktu, tepatnya di sudut timur Pulau Jawa, di sebuah desa bernamakan Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, yang sebagian besar wilayahnya terkabung oleh pepohonan. Alkisah, hiduplah seorang pendakwah muda asal Madura yang berperawakan tinggi besar, terselimut pakaian hitam, berkumis pula berjanggut. Pendakwah muda tersebut bernama Jujuk Sengkeh, yang akrab disapa Jukseng oleh warga sekitar. Ia baru saja menapakkan kaki di desa tersebut dengan tujuan untuk berdakwah. Namun, Jukseng memutuskan untuk bersemedi terlebih dahulu di hutan belantara desa tersebut. Jukseng selalu berambil-ambilan dan berpikir bahwa yang namanya hutan belantara sudah pasti hanya dihuni oleh semak belukar, juga hewan-hewan yang membutuhkan tempat untuk berteduh. Namun, pemikiran Jukseng pada saat itu meleset begitu jauh, tertikam oleh realita naas yang menimpanya. Bagaimana tidak jikalau kehadiran Jukseng dianggap layaknya hama oleh Desiman, sang penghuni hutan belantara tersebut. Hei, budak tak tahu diri, untuk apa kau menampakkan kakimu di tempat sakralku ini? Kata Desiman seraya menampilkan gurat iras amarahnya. Ucapan apa yang kau ungkapkan? Seenak saja Tuan berujar hinaan seperti itu pada saya, kata Jukseng seraya menampilkan senyum intimidasinya. Baiklah. Bagaimana jika kita beradu kesaktian menggunakan mata untuk melihat siapa di antara kita yang lebih berkuasa? Tantang Desiman kepada Jukseng. Baiklah, akan saya terima tantangan Tuan. Tanggap Jukseng mengiyakan tantangan dari Desiman. Desiman berjanji pada Jukseng bahwa ia akan menyerahkan jabatannya sebagai seorang dewa, pula menikahkan adik sematawayangnya dengan Jukseng jikalau ia kalah beradu kesaktian menggunakan rotan dengan Jukseng. Desiman sungguh dibubuhi rasa percaya diri yang begitu tinggi. Ia sangat yakin bahwa dirinya mampu mengalahkan budak rendahan yang berani-beraninya mengganggu dan menodai waktu rehat dari hutan. Pejutan demi pejutan menghantam telah permukaan kulit Desiman.
Jasiman merintih kesakitan. Tidak, aku mau hentikan hidup saya. Rintih Jasiman. Namun, rintihan tersebut dihiraukan oleh Jukseng. Jukseng malah tertawa terbahak-bahak. Biar saja, biar jerah. Itu katanya. Berumpun-rumpun serangan telah Jukseng sembahkan kepada Jasiman. Ya, Jukseng, sang pendatang baru di desa Belimbing itu, telah memenangkan pergulatan sengit ini. Ia akan menjadi seorang demang di desa Belimbing. Itu akan mempermulus ajaran dakwahnya. Jukseng bersujud menggaungkan puji-pujian. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hari penyerahan jabatannya sebagai seorang demang di desa Belimbing. Pula menikahkan adik semotawayangnya dengan Jukseng, pendatang baru yang telah berhasil mengalahkannya. Rakyat berduyun-duyun menghadiri hari yang dinanti. Mereka sudah lelah dengan peraturan yang Jasiman buat. Mereka hanya bisa pasrah untuk kemudian menyerah. Alhasil, rakyat begitu senang tatkala mereka mendengar kabar buruk bahwa kekuasaan Jasiman akan segera berakhir. Waktu silih berganti. Kini, dua pasutri tersebut tengah menunggu kehadiran pas buah hati mereka. Jukseng amat memanjakan adindanya. Ia bertutur kata dengan penuh lemah lembut. Wahai permaisuriku, sungguh aku tak sabar mendengar tangisan buah hati kita, kata Jukseng kepada istrinya. Istrinya balas tersenyum. Aku juga merasakan hal yang sama denganmu, Mas. Tapi sepertinya aku mengidam daging buah kelapa di hutan belantara tersebut. Lantas tanpa pikir panjang, Jukseng segera berlari mengambil galah menapaki hutan belantara tersebut. Singkat waktu, Jukseng telah berhasil mendapatkan 3 buah kelapa yang begitu lezat tampaknya. Namun, tatkala ia berbalik badan, betapa terkejutnya Jukseng tatkala ia mendapati seekor singa berbadan besar yang begitu sakti. Namun, alih-alih menekamnya, singa tersebut justru tunduk dan jinak kepada Jukseng. Dari pertemuan itulah, Jukseng menyadari kesaktiannya untuk berkomunikasi dengan singa yang satu ini. Mereka berdua sama-sama sakti dan pada akhirnya menjadi teman sehidup semati. Singa tersebut selalu membantu Jukseng dalam berbagai kesulitan. Ketika desa Belimbing didera oleh kemarau berkepanjangan, singa tersebut membantu Jukseng dan rakyatnya mencari mata air sumber kehidupan. Juga ketika desa Belimbing menjadi sasaran para pandit, singa tersebut segera menyerang mereka dengan kesaktian yang dimilikinya. Rakyat menyadari bahwa Jukseng dan singa merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Rakyat begitu menghormati mereka, menganggap mereka sebagai pahlawan. Jukseng yang begitu kuat, juga sang singa yang begitu sakti. Mereka adalah Singa Ulung, pelindung desa Belimbing,
yang abadi. Maka dari itu, para leluhur kita melahirkan tari Singo Ulung yang melambangkan keberanian, perlindungan, dan kesaktian. Legenda Singo Ulung Bondowoso mengajarkan kita bahwa dengan menghormati alam, juga semua makhluk di dalamnya, kita dapat hidup berdampingan dengan kedamaian juga keharmonisan. Bagaimana kisah legenda Singo Ulung Bondowoso yang telah saya sampaikan? Sungguh mengesankan, bukan? Maka dari itu, kepada Dewan Juri yang terhormat juga Panitia Olimpiade Bahasa Indonesia Universitas Jember 2024, saya pamit undur diri dan mengucapkan